nafsunya, mengikuti apa yang aku bawa. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang pagi menjelang siang ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu taala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau dan kami mohon maaf ada keterlambatan dari siaran langsung di kesempatan hari ini. Dan seperti biasa setelah materi kami akan sediakan sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Dan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 24 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 17 September 2025, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala
Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab yang ke-56. Bab yang ke-56. Penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, La yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidak dimintai dengan kata wajah Allah kecuali surga. Tidak dimintai dengan mengatakan wajah Allah kecuali surga. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bab ini, bab yang ke-56, penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa hukum meminta dengan menyebut wajah Allah. Dan di dalam bab ini diterangkan dengan jelas larangan untuk meminta sesuatu dengan wajah Allah kecuali sesuatu yang diminta tersebut adalah surga. Tidak boleh minta yang lain. Ini saya beri contoh, misalkan dengan wajah Allah saya memohon engkau memberikan kepada saya roti. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh melakukan seperti itu. Kenapa? Karena sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap wajah Allah. Yaitu tidak dimintai dengan wajah Allah sesuatu yang rendah, hina dari perkara-perkara dunia. Itu yang dimaksud dari bab la yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidaklah dimintai sesuatu dengan wajah Allah kecuali sesuatu yang diminta tersebut adalah surga. Jadi maksudnya yang paling cocok ia mengatakan, ya Allah, dengan wajahmu aku meminta surga. Tidak boleh dengan meminta kepada selain surga. Ya, meminta selain surga. Tapi kita baca kitabnya. Zakara fihi haditha Jabir radhiyallahu an, rawahu Abu Dawud an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillah ilal jannah. Penulis menyebutkan dalam bab ini hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dimintai dengan wajah Allah kecuali surga. Wa huna su'al wa huwa annahu qad warada fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam inda mansarifihi an min at-Taif hina kadzabahu ahlu at-Taif wa man fi at-Taif min ahli Makkah fada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidu'ail ma'thur Allahumma in ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li
wa fi akhirih a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah an yahulla alayya ghadabuk aw yanzila bi sakhatuk lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwata illa billah. Wal hadithul marwi fil adhkar Allahumma anta ahaqqu man dhukir wa ahaqqu man ubid wa fi akhirih a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu as-samawati wal ard. Baik. Wa fi haditsin akhar a'udzu biwajhihillahil karim wa bismillahil azim wa bi kalimatihi tammah min syarri samah wal lam wa min syarri ma khalaqta ay ma khul wa min syarri ma khuliqat wa min syarri ma khalaqta ay ya rabb wa min syarri hadzal yaum wa min syarri ma ba'dahu wa min syarri dunya wal akhirah wa amsal dzalika fil ahaditsil marfu'ah bil asanidis sahihah wal hisan. Baik. Jadi begini. Penulis mengatakan wahuna soal. Kan kita tidak boleh untuk meminta sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali permintaan kita adalah surga. Saya ulangi, kita tidak diperbolehkan meminta sesuatu dengan menyebut nama wajah Allah kecuali permintaan kita adalah surga. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada hadis-hadis yang disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya menyebut wajah Allah dan yang diminta bukan surga. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Gitu ya, bisa dipahami ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya menyebutkan wajah Allah tetapi yang diminta bukan surga. Bagaimana menyikapinya? Ada beberapa hadis di sini. Yaitu yang pertama telah terdapat di dalam doa Nabi Muhammad SAW ketika beliau keluar dari Taif, ketika didustakan oleh penduduk Taif, dan siapa saja yang ada di kota Taif dari penduduk Mekah. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa dengan doa yang terdapat riwayatnya. Tetapi meskipun doa ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Taib, kita baca. Karena disebutkan oleh penulis, ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu kelemahan kekuatanku, sedikitnya usahaku, dan rendahnya aku di hadapan manusia. Engkau adalah Rabb yang mengatur orang-orang yang lemah. Engkau adalah Rabbku. Kepada siapakah aku bersandar? Apakah kepada yang jauh, yang tidak mengenal aku, atau kepada musuh yang engkau miliki perkara malaktahu amri, yang engkau miliki perkara musuh tersebut terhadapku, terhadap urusanku. Jika engkau tidak memiliki amarah kepadaku, maka aku tidak akan peduli. Tetapi sesungguhnya afiah yang kau berikan lebih luas untukku. Dan di dalam akhir hadis ini atau doa ini Rasulullah SAW mengatakan, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan. Dan di atasnya baik perkara dunia dan akhirat. Hendaknya engkau jauhkan aku dari murkamu. Dan hendaknya engkau menjauhkan aku dari turunnya kemarahanmu.
bagimu adalah kebaikan, pujian, sampai engkau ridha ya Allah. Tidak ada kekuatan dan daya kecuali dengan engkau. Ini hadis, di dalamnya ada permintaan sesuatu dengan menyebut wajah Allah. Dan sesuatu tersebut bukan surga. Nah, ini bagaimana cara menjawabnya. Begitu juga hadis yang kedua. Doa Rasulullah SAW. Yaitu, Allahumma ya Allah anta ahaqqu man dzukir. Engkau adalah orang yang paling berhak untuk berzikir. Wa haqqu man ubid. Dan engkau termasuk orang yang paling berhak untuk diibadahi. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi langit-langit dan bumi-bumi. Ini juga dalil yang kedua bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa dengan memakai wajah Allah dan yang diminta bukan surga. Dan yang diminta bukan surga. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain juga begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, aku berlindung dengan wajahmu Allah yang mulia, dengan nama Allah yang agung, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari keburukan as-sa'amah, dari keburukan kematian dan keburukan ketercelaan. Nah, ini juga memohon dengan wajah Allah sesuatu yang bukan surga. Nah, ini bagaimana cara menjawabnya? Itu permasalahannya. Fal jawab anna ma warada min dzalika fahuwa fi su'ali ma yuqarribu ila jannah aw ma yamna'uhu min al-a'mal allati tamna'uhu min al-jannah. Fayakunu qad sa'ala biwajhillah wa binuri wajhi ma yuqarribu ila jannah. Jawabannya adalah apa yang tersebutkan dalam hadis-hadis tadi, maka itu adalah di dalam perkara meminta sesuatu yang mendekatkan kepada surga atau sesuatu yang menahan dari masuk ke dalam surga. Maka ketika seseorang menyebut di dalam doanya biwajhillah, dengan wajah Allah, maka sama seperti dia meminta masukkan ke dalam surga, karena sesuatu yang mendekatkan diri kepada surga itu yang disebutkan. Jadi sama seperti dia minta surga, karena dia menyebutkan permintaan sesuatu yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, aku mohon kepada Engkau surga dan apa saja yang mendekatkan kepadanya dari ucapan dan perbuatan. Dan aku berlindung kepada Engkau dari neraka dan apa saja yang mendekatkan kepadanya dari ucapan dan perbuatan. Nah, jadi jawabannya sudah jelas. Ada doa-doa Rasulullah SAW yang menyebutkan wajah Allah, tetapi yang diminta bukan surga. Maka jawabannya adalah, iya, yang diminta bukan surga, tetapi yang diminta mendekatkan diri kepada surga. Nah, itu dia. Bi khilafi ma yaqtasu bid dunya ka su'alil mal war rizqi was sa'a fil ma'isha raghbatan fid dunya. Beda dengan yang khusus untuk dunia seperti minta harta, rezeki, kelapangan harta, dan juga kecintaan terhadap dunia. Ma'a qat'in nazar an kauni arada bidzalika ma yu'inu ala amri al-akhirah, ala amal al-akhirah. Disertai dengan menutup penglihatan bahwa dia menginginkan hal tersebut untuk menolongnya atas perbuatan akhirat.
Fala raib anna al-haditha yadullu 'ala al-man' min an yas'ala hawaija dunyahu bi wajhillah. Maka yang jelas hadis ini tidak ada keraguan bahwa dia menunjukkan kepada larangan untuk meminta hajat-hajat dunia dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau menyebutkan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ala hadza fala ta'arud bainal ahadits kama la yakhfa wallahu a'lam. Oleh karena inilah tidak ada pertentangan antara hadis ini sebagaimana yang sudah tidak tersembunyi penjelasannya. Allahu a'lam. Wa hadithul bab min jumlatil adillatil wa mutawatirah fil kitab wa sunnah ala itsbatil wajh lillah. Hadis dalam bab ini menunjukkan dalil yang mutawatir di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah. Dan sifat wajah fa innahu sifatu kamal. Sifat wajah adalah sifat yang sempurna. Wa salabahu ghayatan naqs wa tashbih bin naqisat. Dan mengangkatnya dari sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti memberikan aib kekurangan terhadap Allah, kemudian menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kasal bihim jami' sifat atau ba'dihah, seperti mereka menolak sebagian sifat atau sebagiannya atau seluruh sifat. Fawaqa'u fi a'zam mimma farru minhu. Maka mereka terprosok ke dalam yang lebih besar daripada apa yang mereka lari darinya. Ta'ala Allah amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira. Allah Maha tinggi dari apa yang telah mereka ucapkan dari orang-orang zalim dengan ketinggian yang besar. Baik. Wa tariqatu ahli sunnati wal jamaah salafan wa khalafan al-iman bima wasafa bihi nafsah fi kitabih wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi ala ma yaliqu bi jalalillah wa 'azamatihi. Fa yuthbituna lahu ma athbata li nafsihi wa fi kitabih wa athbatahu li nafsihi lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa yanfuna anhu musyabahatal makhluq kama anna dzatallahi la tushbihu adh-dhawat fa sifatuhu kadzalik la tushbihu sifat faman nafaha qad salabahul kamal. Yang artinya, sedangkan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mulai dahulu sampai sekarang adalah mengimani dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati terhadap dirinya di dalam kitabnya dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri di dalam Al-Qur'an. Wa athbata li nafsihi rasulan. Dan Allah wa athbata li nafsihi lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yanfuna anhu musyabahatal makhluk, dan para rasul atau ahlu sunnah wal jamaah mereka menafikan dari Allah Subhanahu wa taala penyamaan dengan makhluk. Fakama anna dzat Allah la tushbihu dzawat fa sifatuhu kadzalik. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan sifat zatnya makhluk, maka sifatnya juga demikian. Faman nafaha faqad salabahul kamal. Barang siapa yang menolaknya, meniadakannya, maka sungguh dia telah salabahul kamal. Dia telah mengambil kesempurnaan. Maksudnya, siapa yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berarti dia tidak menyempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bab ini. Intinya dari bab ini adalah penjelasan tentang hukum berdoa
dengan menyebut wajah Allah. Maka tidak ada doa dengan menyebut wajah Allah kecuali permintaannya adalah surga. Karena ini bentuk pengagungan terhadap Allah, pemuliaan terhadap Allah, agar tidak disebut macam-macam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak disebut menghinakan Allah, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada masalah di dalam doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wajhullah, wajah Allah, tetapi yang diminta selain surga. Nah, ini bagaimana? Jawabannya adalah yang diminta Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang menghantarkan ke dalam surga. Maka disamakan apa yang sudah diyakini tadi, bahwa tidak boleh meminta sesuatu kecuali dengan wajah Allah kecuali surga. Nah, kemudian juga di akhir hadis atau di akhir bab penulis mengatakan bahwa cara Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani apa saja yang disifati oleh Allah untuk dirinya dan apa saja yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian meniadakan penyamaan dengan selain Allah selain meniadakan penyamaan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tidak termasuk daripada kesempurnaan. Kemudian ada kaidah anna dzatullah la tushbihu dzawat, fasifatuhu kadzalik la tushbihu sifat. Zat Allah tidak sama dengan zat-zat makhluk yang lain. Dan sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk yang lain. Wallahu a'lam. Nah, saya kembalikan kepada Akhi Basit. Tafadhal. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan jadi yang bermanfaat untuk kita semua dari pembahasan mengenai tidak meminta dengan wajah Allah kecuali surga Allah Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau juga Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Dan kami ingatkan kembali, untuk layanan telepon tidak bisa dihubungi via WhatsApp, hanya bisa dihubungi via jaringan seluler biasa. Baik, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah memang ada dalilnya atau hanya adab saja, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu selalu ditempatkan di akhir doa, ataukah boleh ditempatkan di mana saja Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Tidak ada penempatan khusus untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah di akhir. Ya, di akhir. Tidak ada dalil tentang penempatan khusus bahwa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir itu di akhir doa. Yang ada dalilnya adalah yaitu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah ini termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana aktsaru du'ai an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adalah
doa paling banyak Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun dibaca di akhir, di depan, di tengah, maka tidak ada batasan dan penentuan sependek pengetahuan saya. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Masih yang kedua kami ajukan pertanyaan. Nah, ya Ustaz, bolehkah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dunia yang sebelumnya kita sebelum berdoa tersebut kita mengeluh akan kesusahan hidup di dunia ini, Ustaz? Apakah hal tersebut diperbolehkan ataukah tidak adab? Mohon jawaban dan penjelasannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Seseorang ketika berdoa, maka salah satu doanya adalah dia berkeluh salah satu adabnya adalah dia berkeluh kesah terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ayyub alaihissalam. Anni massani ad-dhur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku tertimpa musibah dan engkau adalah sebaik-baik penolong atau penyayang. Surat Al-Anbiya ayat 83. Maka boleh kita berdoa dengan menyebutkan musibah-musibah, ujian-ujian yang kita hadapi di dunia ini. Kemudian setelah itu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh itu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Abu Zain yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, bagaimana hukum orang yang mudah sekali untuk bersumpah atas nama Allah? Misalkan dia sedikit-sedikit mengatakan demi Allah dan seterusnya. Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Yang tidak kalian ketahui. Surat Yusuf ayat 86. Ini juga dalil bahwa boleh menyebutkan keluh kesah terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai putus asa dan jangan sampai menghina Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, nah, syukran jazakallahu khair. Ya, kami mohon maaf tadi sedikit terputus. Dan ini ada pertanyaan kembali Ustaz dari Abu Zain yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, bagaimana hukum jika ada orang yang mudah sekali untuk bersumpah dengan mengatakan demi Allah? Jadi apa-apa selalu mengatakan demi Allah. Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang paling bagus adalah seorang muslim tidak diperkenankan untuk memperbanyak sumpah. Kenapa? Karena itu mengisyaratkan tentang tidak mengagungkannya seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya terdapat sikap lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 224, "Wala taj'alu Allaha urdhatan liaimanikum." Jangan jadikanlah Allah sebagai sasaran bagi sumpah-sumpah kalian. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan barang siapa yang banyak bersumpah maka dia akan termasuk daripada orang-orang yang buruk. Sebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang suka bersumpah, yang merendahkan diri, kemudian
mencela, kemudian suka mengadu domba, menahan keburukan, menahan kebaikan, dan juga terlalu melampaui batas dan pendosa. Nah, jadi apabila seseorang banyak bersumpah, maka seorang yang banyak bersumpah itu seperti keadaan orang yang dimintai sesuatu. Maka dia tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, dia bersumpah atas apa yang dia ingin kerjakan. Dan apabila dia tidak jadi mengerjakan, berarti dia bayar kafarat. Apabila sumpah tersebut berkaitan dengan ketaatan atau sesuatu yang mubah secara ijma. Dan di dalam apa saja yang disumpahi atas sesuatu yang haram, meskipun dia diwajibkan untuk meninggalkannya. Dan jika dia bersumpah atas sesuatu tersebut, dan sumpahnya berulang-ulang sebelum dia membatalkan, maka dia diwajibkan untuk bayar sekali saja, bayar sumpah tersebut sebagai kompensasi atau sebagai kompensasi atas sumpahnya tersebut. Adapun kalau seandainya dia bersumpah dengan hal-hal yang berbeda-beda, satu perkara dia bersumpah, perkara kedua dia bersumpah, perkara ketiga dia bersumpah, hal-hal yang berbeda-beda dengan satu sumpah, itu maksudnya. Hal-hal yang berbeda-beda dengan satu sumpah, maka tidak wajib baginya kecuali satu kafarah. Ya, kecuali satu penebus saja. Nah, yang selanjutnya, adapun jika dia bersumpah atas sebuah perkara, dia meyakini bahwa itu tidak benar, maka ini disebut dengan al-yamin al-ghamus, yaitu sumpah dusta. Dan ini diancam dengan neraka, dan dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pembagian bersumpah dengan pembagian yang berkaitan dengan sumpah. Jadi saya ulangi bahwa seorang muslim semestinya tidak memperbanyak sumpah, karena itu menunjukkan kepada kurangnya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan kepada terlalu lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah. Banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan. Kami tunggu di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur. Nah, silakan Pak Iskandar. Iya. Begini Pak, sekarang kita waktu kecil nggak tahu namanya syirik, musyrik. Saya takut Pak, jadi saya kalau berdoa mesti kukan dulu sumpah untuk diampuni dosa-dosa syirik dan musyrik. Tapi bahasa Bugis Pak Ustaz. Apakah kita minta terus itu Pak Ustaz sampai akhir hayat Pak Ustaz, minta terus untuk berdoa diampuni dosa-dosa syirik atau musyrik, karena saya takut sekali Pak Ustaz, siapa tahu tidak diampuni itu. Dan kedua Pak Ustaz, apakah Nabi pernah berdoa menggabungkan tangannya? Nah, ini kita perselisihkan juga di sini Pak Ustaz. Apakah Nabi pernah berdoa menggabungkan kedua tangannya atau tidak? Itu aja Pak Ustaz. Tolong dipaparkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iskandar. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang pertama, doa agar seseorang dijauhkan dari kesyirikan. Maka apakah selalu seperti itu berdoa
Ya, itu termasuk doa yang selalu dibaca. Di antaranya yang dibaca oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku mengetahuinya. Dan aku berlindung denganmu ya Allah dari mensyirikanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Jadi termasuk doa-doa Rasulullah SAW yang sangat banyak adalah agar meminta kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Kemudian selanjutnya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang mengangkat tangan. Mengangkat tangan termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam doa. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata, waqad sabata raf'u yadayhi sallallahu alaihi wasallam fi du'a fi mawatina ghairil istisqa. Dan telah tetap riwayatnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di dalam berdoa di beberapa tempat selain minta hujan. Dan ini sangat banyak. Ada sekitar 30 hadis dari riwayat Bukhari Muslim dan selainnya yang menunjukkan bahwa mengangkat tangan dalam berdoa termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 5 cara mengangkat tangan. Yang pertama dengan menunjuk jari telunjuk ke langit. Ini sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rafa'a as-sabbabata ila as-sama', dan beliau mengangkat jari telunjuk ke langit. Mengangkat jari telunjuk ke langit. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan dan membentangkannya dan menjadikan perut telapak tangan ke langit. Menjadikan perut telapak tangan ke langit. Dan itu yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangan dalam salat istisqa hari Jumat di atas mimbar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan dan menjadikan punggungnya ini ke arah kiblat. Menjadikan punggungnya ke arah kiblat. Sedangkan perutnya, telapak tangan menghadap kepada wajah. Menghadap kepada wajah. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu menjadikan punggung, wajah, telapak tangan ke manusia, ke depannya. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Juzajani, ya. Kemudian juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kelima adalah membalikkan telapak tangan, menjadikan punggungnya ke arah langit dan kemudian perut dari telapak tangan ke arah bumi. Ma'amaddil yadain wa raf'ihima ila sama, disertai dengan memanjangkan tangan kemudian mengangkatnya ke langit. Nah, begitu. Ya. Dengan memanjangkan tangan dan mengangkatnya ke langit. Nah, taib, apakah mengumpulkan kedua telapak tangan saat doa
termasuk daripada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hukum menggabungkan kedua telapak tangan, jawabannya adalah iya, diperbolehkan. Menggabungkan kedua telapak tangan diperbolehkan. Karena dari kisah-kisah tadi, hadis-hadis yang 5 tadi, itu termasuk di dalamnya adalah menggabungkan kedua telapak tangan. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin satu kembali ya, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, silakan kami tunggu di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya. Kami ajukan terlebih dahulu Ustaz untuk di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apakah penduduk neraka itu tidak akan melihat wajah Allah sama sekali Ustaz? Dan apakah ada doa permohonan agar kita bisa melihat wajah Allah nanti di surganya Ustaz? Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Apakah penghuni neraka melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir mereka melihat kepada Allah, terjadi khilaf di antara para ulama. Yang pertama, orang-orang kafir tidak melihat Allah sama sekali. Ya. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama generasi terakhir. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengan dalil kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun, surah Al-Mutaffifin ayat 5. Begitu juga dalil surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadhihi 'ama fa huwa fil akhirati 'ama wa dhalla sabila. Siapa yang di dunia ini dia buta, maka dia akhirat pun buta, dan dia adalah seburuk-buruk tempat. Jadi intinya orang-orang kafir tidak melihat sama sekali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia akan melihat bagi siapa yang memperlihatkan tauhid dari orang-orang beriman. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi lagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlihatkan wajahnya kepada orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang kafir melihat Allah, tetapi melihatnya bukan untuk kelezatan, tetapi untuk siksa. Karena orang surga mengatakan, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar. Ya Allah, aku mohon kepada engkau lezat melihat wajah engkau. Nah, orang-orang kafir tidak melihat. Kalaupun melihat, maka mereka melihatnya dengan penglihatan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa orang-orang kafir tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Bolehkah kita berdoa minta agar diberikan penglihatan terhadap Allah? Maka jawabannya boleh. Allahumma inni as'alukal jannah wa Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhil karim. Ya Allah, aku mohon kepada engkau kelezatan melihat kepada wajahmu, kelezatan melihat kepada wajahmu. Naam. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir ya, Akhi Basit. Nah, bisa syukran jazakallahu khair, dan mungkin sekaligus ada cerita Ustaz untuk pemirsa sekalian. Nah, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Sebagai penutup, kita pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-56. Dan maksud dari bab ini adalah hukum meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah atau wajah Allah. Tidak diperbolehkan minta apapun kecuali minta surga. Kecuali minta surga. Karena untuk pengagungan dan penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bahwa ada doa-doa Rasulullah SAW yang menyebutkan dengan wajah Allah tetapi yang diminta bukan surga. Maka kita menjawab bahwa yang dimaksud adalah yang diminta Rasulullah SAW sesuatu yang menghantarkan ke dalam surga. Menghantarkan ke dalam surga. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah kita pelajari juga adalah bahwa kita mengikuti pendapat para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, yaitu mereka mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati dalam Al-Quran, mensifati Allah dengan apa yang Rasulullah SAW sifati dalam Rasulnya, dan menetapkan sifat tersebut dan menafikan sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk, sama dengan sifat-sifat makhluk. Ini tidak benar. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Al-Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua dan ilmu yang telah disampaikan dari pembahasan di kesempatan pagi hari ini kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, dari bab pembahasan ya tidak menyebut nama Allah hanya untuk surga Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang disimak kita bersama menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum pada antum semua yang sudah menyimak acara kami. Semoga bisa dilanjutkan kembali kajian di setiap Rabu pukul 8:30 ini dari pembahasan kitab Fathul Majid bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu taala. Kami undur diri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 100